Pak Yona bisa dibantu memberikan trik atau tips bagaimana kita memberikan informasi kepada orang mengenai bisnis vape ini, tapi nggak perlu ada penolakan, supaya nggak ditolak Pak Yona. Ini cowok-cowok pasti tahu nih trik supaya nggak ditolak. Mbak Debbie ya, nggak ada tips atau trik khusus ya Mbak Debbie ya. Pesan saya adalah kuasai materi tentang vape. Kalau kita memang berniat untuk mengembangkan bisnisnya ya, kuasai apa itu konsep vape-nya, apa itu mungkin bonus-bonusnya. Jadi kalau kita sudah menguasai materi Mbak Debbie, nah saya rasa tidak ada alasan orang yang kita ceritakan itu untuk menolak vape-nya, kecuali ya kita nggak menguasai apa itu vape, apa ya kan gitu, pokoknya keren deh. Nah kalau hanya pokoknya kita nggak bisa jelaskan vape adalah sebuah platform e-commerce yang bisa mengubah, nah tetek bengeknya begitu Pak Debbie, ya kita akan kehilangan kesempatan. Sekali lagi, kuasai materinya, kuasai apa yang perlu Anda kuasai tentang bisnis vape. Jadi orang tanya apapun kita bisa jawab, jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk menolak untuk join di vape ya gitu Mbak Debbie. Gitu. Nah, memang saya rasa juga sama seperti Pak Yona ya, sebenarnya tidak perlu ada tips gitu ya, selama kita memang yang penting kita kuasai dulu memang ya Pak Yona ya konsep bisnisnya. Dan kalau perlu kita merasakan dulu nih manfaatnya buat kita, jadi kita bisa sharing ke orang-orang lain. Benar sekali. Karena jujur sebenarnya ini kalau mungkin biasanya saya sering dapat ini dari Pak Yona juga sering ngomongnya gini. Pertanyaannya, ada atau nggak ada vape, kita semua punya pengeluaran, betul nggak Pak Yona ya? Benar sekali. Nah, jadi ini sebenarnya alasan yang paling gampang untuk kita mengajak orang bergabung dengan vape. Mau dia pakai vape atau nggak pakai vape, dia tetap setiap bulan ada pengeluaran gitu ya Pak Yona ya. Bayar listrik, bayar air, bayar internet, beli beras, beli sembako gitu ya. Nah, jadi karena Bapak Ibu sekali lagi yang kita lakukan di vape ini bukan mengajak orang untuk bergabung dan membeli produk tertentu, enggak. Nah, tapi apapun pengeluarannya yang dibutuhkan oleh orang tersebut bisa kita fasilitasi dengan transaksi vape. Betul kita nggak memaksa orang untuk beli barang-barang yang dia nggak perlu, gitu ya Pak Yona ya? Benar sekali, betul sekali Mbak Debbie. Saya tambahkan dikit Mbak Debbie. Jadi vape ini tidak mengajak dan mengajar kita untuk berbelanja secara konsumtif, ya gitu ya. Jadi hal-hal kecil seperti pengeluaran bulanan itu udah pasti pengeluaran tersebut. Saya cerita dikit Mbak Debbie, di kesaksian saya beberapa bulan yang lalu ke Jogja ya. Pernah saya sampaikan juga di pertemuan Zoom. Jadi saya ketemu dengan sepupu saya. Jadi beliau tidak terlalu suka dengan bisnis-bisnis seperti ini ya, yang menggunakan jaringan, tapi kok dia antusias sekali menjalankan vape. Sampai waktu saya datang, dia jemput saya, dia cerita ke saya dengan bangganya, "Bro, saya udah 51 MP loh." Loh, kaget saya Mbak Debbie. Kaget saya vapers, 51 MP. Loh, lu belanja apa aja? Kan kita tahu 51 MP ekuivalen dengan pembelanjaan 2.550.000 dari kan kita tahu ya. Ya 2.550.000 kan. Loh, lu belanja apa? Saya nggak ada belanja apa-apa bro. Saya hanya bayar tagihan bulanan. Nah, berarti kan sekali lagi, nah ini setiap kita ini pasti ada tagihan bulanan, kewajiban untuk bayar tagihan bulanan. Nah, pakailah aplikasi vape ini untuk membayar tagihan bulan Anda supaya Anda mendapat cashback. Kan begitu Mbak Debbie. Jadi vape sekali lagi tidak mengajarkan kita untuk berbelanja secara konsumtif. Tapi hal-hal kecil, hal-hal yang tak terelakkan seperti tagihan bulanan itu pasti kita harus bayar setiap bulan, Mbak. Walaupun bisa di vape untuk kita berbelanja hal-hal yang konsumtif, walaupun itu bisa. Tapi di awal kita ngajarin member kita, ya kan apapun yang menjadi pengeluaran kita, ya marilah kita ubah menjadi penghasilan, kan begitu Mbak Debbie. Nah, gitu. Nah, ini juga sebenarnya ya itu tadi ya Pak Yona ya, yang paling penting kita ketika kita mengajak orang untuk bergabung dengan bisnis vape, seperti kata Pak Yona, kita tidak mengajarkan orang untuk menjadi konsumtif, membeli barang-barang yang mereka nggak perlu. Yang perlu mereka lakukan adalah hanya itu tadi, memindahkan pengeluaran yang terutama pengeluaran rutin gitu ya, yang mungkin tadinya kita bayar pakai kartu debit, cara bayarnya betul. Cara bayarnya aja, dan kita semua transaksikan melalui aplikasi vape gitu ya Pak Yona ya. Betul sekali. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu kita, vapers kita nggak ada kewajiban tutup poin. Itu tutup poin, betul, ya. Betul nah, sekali. Tidak ada kewajiban tutup poin. Jadi
berapapun transaksi Favors, walaupun tadi kita sampaikan kalau untuk mungkin nanti kalau misalnya Favors yang sudah lebih jauh memahami tentang bisnis Wave gitu ya, ada lagi yang namanya Global Share Member, Global Share Star gitu ya. Itu memang ada syarat tertentu untuk mendapatkan bonus lebih. Nah, itu untuk mendapatkan bonus lebih. Tapi kalau untuk cashback pribadi, mau pembelanjaan sekecil apapun tetap dapat cashback. Itu ya Pak Yona ya. Betul sekali. Jadi kalau untuk diri sendiri sebatas cashback. Tapi kalau kita mau dapatkan cashback yang lebih besar, bahkan penghasilan, ya kita ceritakan, kita bangun komunitas belanja. Nah, itu dia. Nah, dan jangan lupa ya Bapak Ibu bahwa salah satu yang membuat Wave ini menjadi lebih menarik karena bahkan kita bisa mendapatkan cashback tidak hanya dari pengeluaran kita sendiri, tapi juga orang-orang yang kita ajak bergabung. Mungkin kalau kita lihat Bapak Ibu Vapers yang sudah tergabung di aplikasi Wave gitu ya, sudah bergabung menjadi member dan sudah punya member gitu ya, mungkin kalau kita lihat nih kadang-kadang saya suka lihat tuh Pak Yona, misalnya di jaringan saya ada yang beli apa gitu ya, ada yang belanja e-voucher apa, dapatnya kayaknya cuma sekian ratus perak gitu ya. Dapatnya cuma sekian ratus perak. Tapi kebayang nggak sih kalau misalnya sampai kedalaman 10 level, sampai kedalaman 25 level, dan setiap transaksi apapun yang mereka lakukan, kita mendapatkan cashbacknya walaupun kecil, itu lama-lama akan terasa banyak gitu ya Pak Yona ya. Dikit-dikit jadi bukit Mbak Debbie ya. Nah, kan begitu ya. Dikit-dikit akan